Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Wiranda dari Universitas Muhammadiyah Palembang, program studi Aquaculture Fakultas Pertanian dengan NIM 44 2021 002. Pada video kali ini, saya mendapatkan tugas dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi untuk mempresentasikan perekonomian 2 sektor dan 3 sektor. Sebelum kita lebih lanjut lagi, kita harus tahu dulu pengertian dari perekonomian 2 sektor. Perekonomian 2 sektor adalah perekonomian yang terdiri atas interaksi dua pelaku ekonomi, yaitu sektor rumah tangga dan perusahaan. Dalam analisis sederhana, perekonomian 2 sektor ini diasumsikan tidak ada keterlibatan sektor pemerintah dan luar negeri dalam kegiatan ekonomi. Dan ini adalah diagram perekonomian 2 sektor. Bisa kita lihat pada bagian bawah adalah pasar faktor produksi atau pasar input, bagian atas adalah pasar barang dan jasa atau pasar output, dan bagian kanan adalah pelaku ekonomi rumah tangga produsen, dan bagian kiri adalah pelaku ekonomi rumah tangga konsumen. Pada bagian bawah terdapat pasar faktor produksi atau pasar input. Pada pasar input terjadi arus faktor produksi dari rumah tangga konsumen yang dialirkan kepada rumah tangga produsen. Bisa dilihat pada garis kuning bagian bawah. Faktor-faktor produksi bisa berupa tanah, tenaga, modal, skill, atau keahlian. Karena rumah tangga produsen sudah menerima faktor produksi dari rumah tangga konsumen, maka rumah tangga produsen akan melakukan balasan jasa yang berupa sewa untuk tanah, bunga untuk modal, upah untuk tenaga, dan laba untuk keahlian. Pada bagian atas terdapat pasar barang dan jasa atau pasar output. Pada pasar output terjadi arus barang dan jasa dari rumah tangga produsen dialirkan ke rumah tangga konsumen. Bisa dilihat pada garis warna kuning bagian atas. Setelah rumah tangga konsumen mengonsumsi barang dan jasa dari rumah tangga produsen, maka rumah tangga konsumen melakukan balas jasa kepada rumah tangga produsen. Bisa dilihat pada garis merah bagian atas dan terjadi arus uang. Selanjutnya, pengertian perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor terdiri atas sektor-sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting dalam perubahan penentuan keseimbangan pendapatan nasional. Di antaranya, pungutan pajak akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengeluaran ke atas konsumsi rumah tangga, dan pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan hal tersebut akan menaikkan perbelanjaan agregat. Dan ini adalah diagram perekonomian 3 sektor. Pada bagian di tengah adalah pelaku ekonomi pemerintah, bagian kanan adalah pelaku ekonomi rumah tangga produsen, bagian kanan adalah pelaku ekonomi rumah tangga konsumen, dan bagian bawah adalah pasar faktor produksi atau pasar input, dan bagian atas adalah pasar barang dan jasa atau pasar output. Pada bagian bawah terdapat pasar input. Pada bagian pasar input terjadi arus faktor produksi dari rumah tangga konsumen yang dialirkan kepada rumah tangga produsen dan pemerintah. Dilihat pada nomor 1 dan 5. Karena rumah tangga produsen dan pemerintah mengonsumsi faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen, maka rumah tangga produsen dan pemerintah melakukan balasan jasa dan terjadi arus uang. Dilihat dari nomor 2 dan 6. Pada bagian atas terdapat pasar output. Pada bagian pasar output terjadi arus barang dan jasa dari rumah tangga produsen yang dialirkan kepada rumah tangga konsumen dan pemerintah. Dilihat dari garis nomor 3 dan 7. Karena rumah tangga konsumen dan pemerintah mengonsumsi barang dan jasa dari rumah tangga produsen, maka rumah tangga konsumen dan pemerintah melakukan balasan jasa kepada rumah tangga produsen dan terjadi arus uang. Dilihat dari garis nomor 4 dan 8. Kemudian, pemerintah juga memberikan subsidi kepada rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Subsidi yang diberikan bisa berupa subsidi secara langsung
yang tidak langsung. Dilihat pada garis nomor 9 dan 10. Pemerintah juga menarikkan pajak dari rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Kita bisa berupa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, maupun pajak bumi, bangunan, dan lain-lain. Dilihat dari garis nomor 11 dan 12. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Apa ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.